pertama, Pak Quraisy sama Gus Baha itu mufasir sezaman apa bukan? Jadi begini ya, kita bahas terlebih dahulu definisi mufasir itu apa. Mufasir itu isim fa'il dari fasaru, yang artinya orang yang menafsirkan. Maksudnya tentu menafsirkan Al-Quran. Menafsirkan fasaro itu mengungkap sesuatu yang tertutup, itu namanya fasaro. Jadi orang yang menafsirkan Al-Quran itu disebut mufasir. Nah, ulama itu berbeda pendapat tentang kriteria orang-orang yang bisa menafsirkan Al-Quran. Itu apa saja kriterianya? Ada satu pendapat bahwa meskipun ada orang yang ahli fikih, ahli nahwu, katakanlah ahli segala ilmu, dia tidak boleh menafsirkan Al-Quran kecuali bil ma'thur, kecuali dengan menggunakan riwayat-riwayat, hadis, dan lain sebagainya. Itu pendapat pertama. Ada juga pendapat yang boleh semua orang itu menafsirkan Al-Quran asalkan orang itu kompeten, memenuhi syarat. Di antara syaratnya itu dia paham dan ahli ilmu nahwu, ilmu alat, pokoknya ilmu-ilmu bahasa, ilmu bayan, ilmu istiqaq. Ilmu istiqaq itu ilmu tentang derivasi atau asal kata dari sebuah kata. Ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi, sampai ilmu usul fiqh. Usul fiqh itu ilmu yang membahas asal suatu hukum. Jadi dari ilmu usul fikih itu kita bisa tahu dalam Al-Quran apakah kalimat ini yang berupa larangan itu larangannya haram atau sekedar makruh. Dari ilmu usul fikih itu kita tahu tentang am dan khos. Kita tahu ada sebuah perintah. Jadi kita bisa menelaah dari menggunakan usul fikih ini, apakah perintah yang dalam Al-Quran ini berupa kewajiban, fardu wajib, atau cuma sunnah. Itu ilmu fikih. Dan ilmu-ilmu lain yang terlalu panjang yang kalau kita bahas sekarang, insya Allah lain kali kita bahas. Dan ada juga yang mensyaratkan yang layak jadi mufasir itu hanya orang-orang yang kompeten juga keturunan Rasulullah SAW, Ahlul Bait. Nah, ini keterangan ini berasal dari orang-orang Syi'i. Orang-orang berteologi Syiah itu mensyaratkan demikian. Nah, kalau kita ambil yang moderat saja, bahwa cukup dikatakan mufasir orang-orang meskipun itu bukan min dzurriyyatir Rasul, bukan termasuk keturunan Rasulullah, tapi kalau orang itu kompeten memenuhi syarat-syarat yang seperti tadi saya jelaskan, dia cukup bisa dikatakan sebagai mufasir. Nah, lalu kita menganggap Pak Quraisy, Profesor Dr. Quraisy dan Gus Baha ini seperti apa? Kalau kita nilai beliau berdua itu kompeten, berarti beliau berdua layak dikatakan mufasir. Lalu apakah bisa dikatakan mufasir manakala dia tidak punya karya kitab tafsir? Kalau Pak Quraisy ini kan punya kitab tafsir. Bisa maka kita bisa dengan maka kita bisa menganggapnya beliau itu mufasir. Karena ada buktinya. Buktinya berupa kitab tafsir, yaitu tafsir Al-Misbah. Lalu kalau Gus Baha itu kan sejauh ini belum punya kitab tafsir. Apakah beliau bisa dikatakan mufasir? Jawabannya bisa. Seperti Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau itu punya kajian tafsir di masjid di Mesir sana, tapi beliau nggak pernah menulis kitab tafsir. Adanya kitab tafsir Asy-Sya'rawi ketika kumpulan-kumpulan video beliau Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu dicetak berupa tulisan oleh muridnya, sehingga terbitlah karya tafsir bernama Tafsir Asy-Sya'rawi, Khawatirus Sya'rawi. Gus Baha itu ya seperti itu juga. Meskipun Gus Baha tidak punya kitab tafsir, tapi beliau punya karya digital, yakni ceramah-ceramah yang tersebar luas.
Ya siapa tahu nanti ada orang yang sukarela, murid-murid beliau, santri-santri beliau, atau peneliti-peneliti yang merangkum semua kajiannya Gus Baha, lalu jadilah sebuah buku karya tafsir yang disematkan kepada Gus Baha. Ya, apakah mereka berdua atau sorry, beliau berdua itu dikatakan mufassir yang sezaman? Benar, karena beliau berdua pernah ketemu dan hidupnya sezaman, yaitu maka dikatakan mufassir yang sezaman dan sewilayah karena sama-sama dari Indonesia. Semoga kita dapat barokah dari beliau berdua dan ulama-ulama tafsir yang lainnya. Amin. Lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, ke pertanyaan kedua. Arti hidup menurut antum? Sebetulnya sederhana ya. Hidup itu kalau orang Arab bilang itu al-hayatu diddul mamat. Hidup itu ya lawan katanya mati. Kita bernafas, kita masih bergerak, kita masih tumbuh, kita ya sekarang ini ya namanya hidup. Kalau kita sudah tidak bernafas, tidak bergerak, itu namanya mati. Ya simple, kayak gitu, itu hidup namanya. Toh kita hidup itu bukan dari ikhtiar kita. Kita hidup ada, tiba-tiba ada di dunia itu, kita bukan dari usaha kita. Enggak, Allah yang tentukan. Makanya yang lebih penting itu bukan apa arti hidup ya. Jadi yang harus kita bahas itu apa tujuan hidup. Kita tiba-tiba dari tidak ada menjadi ada, ini tujuannya apa? Yang Allah sampaikan, yang Allah perintahkan kepada kita itu apa? Jadi kalau misal kalau kita ambil dari suatu hadis qudsi, Allah itu berfirman, ya ibadi fabihaqqi, itu panjang redaksinya ya. Langsung aja ke poinnya. Fabihaqqi 'alaika kun li muhibba. Atas segala hakku terhadap kalian semua, wahai makhluk-makhlukku, wahai hamba-hambaku, kun li muhibba, jadilah kalian semua kepadaku seorang pecinta. Jadi Allah itu cuma berharap kita itu mencintai Allah. Caranya mencintai bagaimana? Ya kita bisa ungkapkan lewat kita beribadah dan berbuat baik kepada sesama makhluk. Itu cara mencintai Allah. Kalaupun kita berada dalam posisi yang tertekan, posisi yang rendah, ya biarin, ya udah, biarin aja, kita tetap cinta sama Allah. Kita percaya bahwa Allah nggak akan ngediemin kita. Ya itu tujuan hidup, biar Allah nggak marah sama kita. Kita tetap cinta, biarpun kita dalam kondisi apapun kita tetap cinta. Itu. Oke, ke pertanyaan ketiga. Gimana caranya biar gak insecure? Gini ya, ada dua faktor yang menjadikan seseorang itu insecure. Faktor luar sama faktor dalam. Ini opini saya. Faktor luar itu seperti apa? Seperti dia itu sebetulnya tidak insecure, misalkan. Tapi dia bisa insecure hanya karena situasi lingkungannya tidak mendukungnya. Dia punya bakat dan dia punya kegemaran dalam suatu hal misalkan, tapi di lingkungannya nggak ada orang yang mengapresiasi bakatnya dia. Lama-lama ya dia insecure. Sebetulnya dia suka nyanyi, kemudian ada yang menghujat, hei kamu, suara kamu jelek, mending gak usah nyanyi dah. Akhirnya dia kan insecure, gak mau nyanyi lagi dah, suaraku jelek kata orang tersebut. Ya solusi pertama untuk menghindari faktor luar ini ya kamu harus cari lingkungan yang positif. Pindah teman, pindah lingkungan itu boleh, kamu harus pilih-pilih teman, tapi ya nggak boleh semua kamu ngejauhin semua orang yang nggak kamu cocokin. Ya nggak boleh, kita tetap harus deket sama semua orang, harus berteman sama semua orang, tapi yang lebih kita deketin itu orang-orang yang bisa menghargai kita.
ya biar nggak terjadi insecure kayak gini. Terus yang faktor dalam itu dia kurang menyemangati dirinya sendiri. Ya itu, tingkatin aja percaya dirinya. Kita harus tahu bahwa semua orang itu punya sisi unggulnya dan sisi kekurangan yang berbeda-beda. Kita manusia sama dengan manusia yang lain. Kalau ada orang lain yang punya sisi unggul yang seperti ini, barangkali sisi unggul yang kita miliki itu berbeda. Hanya saja mereka yang lebih terkenal, yang lebih sukses itu sudah lebih mengasah dirinya dari awal, lebih banyak mengasah dirinya daripada kita. Maka caranya ya kita mengasah diri kita terlebih dahulu, cari guru yang benar, cari lingkungan yang benar juga itu penting, biar faktor dalam yang mengakibatkan insecure itu terminimalisir. Sepertinya ya begitulah. Pertanyaan keempat, gimana cara nasihatin orang tua tentang kesucian di kamar mandi yang belum benar, tapi orang tua nggak percaya? Sebetulnya ini bukan masalah yang rumit. Eh, ini tentang adab anak kepada orang tua, etika anak kepada orang tua. Apakah anak itu boleh menegur orang tua? Boleh. Dikatakan wabil walidaini ihsana. Jadi yang dimaksud anak soleh itu anak yang berbakti kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana, kepada orang tua berbuat baik. Di sini Al-Qur'an itu menjelaskan dengan kata bil walidaini. Ba itu ada kalanya sababiyah, sebab akibat. Ada bak sebab. Jadi hendaknya anak sama orang tua itu saling berbuat baik. Makanya jangan sekali-kali ketika menjadi orang tua mengatakan kepada anaknya, "Hei, kamu durhaka." Padahal belum tentu dia durhaka, bisa jadi kita yang sebagai orang tua yang kurang benar. Nggak boleh seenak sendiri ketika menjadi orang tua nanti ya. Caranya gimana menegur orang tua? Caranya tentu dengan cara yang baik. Caranya itu tidak bisa menyamakan cara orang tua menegur kita. Ya, cara yang baik itu seperti apa? Contohnya seperti dengan tindakan, dengan akhlak yang baik. Kalau orang tua sudah kita bilangin bahwa maaf, Pak, Bu, uh, di dalam ilmu fikih hal seperti ini tidak suci, bisa menyebabkan najis. Kalau orang tua tidak bisa menerima pendapat kita, ya udah kita biasa aja. Yang penting kita melakukan sesuai apa yang kita yakini, apa yang kita tahu dari ilmu fikih tersebut. Kalaupun di dalam rumah kita itu tidak ada tempat khusus untuk sholat, ya cari tempat yang sesuci mungkin, yang kita pahami, yang kita yakini itu suci. Misal katakanlah kamar kita buat kamar kita itu sesuci mungkin, sehingga kita ya sholat di kamar aja. Kita aturlah gimana caranya lantai tetap suci ya, seperti itu. Kalau misalkan masih bimbang, ya udah, cara teramannya sholat di musola aja. Tapi sekarang PPKM ya. Ya pokoknya gitu deh, gak usah dibuat ribet, gak usah rumit ya. Oke. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Apakah keajaiban Tuhan bisa jadi hal biasa ketika semua bisa dibuktikan secara ilmiah? Ini bagus pertanyaannya ini. Jadi gini, biasanya Allah ketika membahas hal-hal yang sifatnya ajaib dalam Al-Quran, Allah memakai redaksi subhana. Seperti misalnya peristiwa Isra Mi'raj, itu hal yang ajaib. Dikatakan subhanalladzi asra bi abdihi ila akhiril ayat. Nah, kata subhana ini artinya maha suci, yang secara ilmu istiqaq subhana ini berasal dari kata sabaha yang artinya
berpindah, bergerak dari satu posisi ke posisi yang lain. Itu kenapa orang-orang sekarang ini bahasa Arabnya berenang itu disebut juga sabaha. Bisa sabaha diartikan berenang juga bisa, karena ia berpindah, bergerak dari satu posisi ke posisi yang lainnya. Kaitannya dengan keajaiban bahwa Allah itu menjauhkan hal-hal yang ajaib di mata manusia, di pikiran manusia, dari keajaiban Allah. Maksudnya bahwa Allah itu lebih ajaib dari bayangan manusia. Jadi begini, Allah itu memberi ilmu kepada manusia itu hanya sedikit saja. Dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 85, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Allah tidak memberi sebagian ilmu kepada manusia, kepada kalian semua. Jadi minal ilmi di sini ada kata min, yang minnya itu berarti minta baik, sebagian saja. Nah, sebagiannya ini sebagian yang seberapa? Ada sebagian itu kan yang kecil, ada sebagian itu yang besar. Tapi dijelaskan di situ, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, sebagiannya kecil. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, beliau menjelaskan maksud dari ayat ini, wa ma tala'tum 'alaihi min ilmin illa 'alal qalil. Allah itu tidak memberikan ilmu kepada manusia kecuali sedikit. Fa innahu la yuhitu ahadun bi syai'in min ilmihi illa bima syaa tabaraka wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang mendapatkan suatu ilmu, itu berarti orang itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, maksudnya apa? Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya melanjutkan, wal makna anna ilmakum fi ilmillahi qalil, bahwa ilmumu itu dibandingkan ilmunya Allah cuma sedikit. Kemudian Ibnu Katsir menjelaskan, memberi sebuah kisah. Tatkala Nabi Khidir dengan Nabi Musa ini berada dalam sebuah perahu, saat itu di tengah lautan kemudian ada burung yang hinggap di perahu tersebut. Lalu burung itu minum air lautan. Kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa, "Ya Musa, wa ma ilmi wa ilmukum wa ilmuka wa ilmul khalaik fi ilmillahi illa kama akhadha hadzal usfur minal bahr." Wahai Musa, tidaklah ilmuku, ilmumu, dan ilmu semua makhluk yang ada di dunia ini dibandingkan ilmunya Allah kecuali seperti air lautan yang diminum oleh burung ini. Jadi cuma sedikit. Orang-orang manusia itu dari zaman ke zaman selalu menganggap dirinya itu lebih modern, lebih maju daripada zaman sebelumnya. Ketika manusia mendapatkan sebuah teknologi yang baru, sebuah pengetahuan yang baru, mereka itu takjub. Nah, ketakjuban mereka itu sama halnya mereka takjub dengan kemahakuasaan Allah. Karena apa? Yang tadi dijelaskan oleh Ibnu Katsir, ilmu itu anugerah dari Allah. Ketika manusia itu takjub dengan suatu penemuan, maka sama halnya ia takjub dengan Tuhan. Bisa dipahami ya? Ketika manusia takjub dengan satu penemuan, itu sama artinya dengan ia takjub dengan Tuhan. Makanya selama ini yang kita tahu atau yang sudah diketahui oleh semua manusia, ilmu itu sedikit dibandingkan ilmunya Allah. Ketika mereka semakin tahu, maka mereka akan terus takjub, dan ilmu itu tidak bisa berhenti. Ilmu pengetahuan itu selalu terus berlanjut, selalu berkembang. Maka mestinya kita bisa ambil hikmah dari sini, bahwa semakin kita punya ilmu, semakin kita bertambah rasa takjub kita, rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.